Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan selamatkan saya di hari saya dilahirkan, di hari saya mati, dan di hari saya dibangkitkan dalam keadaan hidup. Shadaqallahul azim. Surat Maryam ayat 33. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini kembali saya sungguh hati mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat Maryam ayat 33, sebagaimana yang telah kita bacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Isa pernah berdoa. Apa doa Nabi Isa? Ya Tuhan, selamatkan saya di hari saya dilahirkan, dan di hari saya dimatikan, dan di hari saya dibangkitkan. Tolong anak yang di belakang, tolong keluar yang perempuan itu, mengganggu. Keluar yang perempuan itu mengganggu itu. Cuma yang punya anak bawa keluar itu. Nabi Isa berdoa, ya Tuhan, selamatkan saya di hari saya dilahirkan, di hari saya dimatikan, dan di hari saya dibangkitkan dalam keadaan hidup. Kenapa Nabi Isa berdoa agar diselamatkan di 3 hari ini? Hari lahir, hari mati, dan hari berbangkit. Karena di 3 hari inilah setan akan mendatangi semua manusia untuk mencabut imannya. Pertama, di hari lahir, tidak ada satupun manusia yang dilahirkan kecuali di hari lahirnya itu akan didatangi oleh setan. Itu salah satunya disebutkan di surat Ali Imran ayat 36. Ketika Maryam dilahirkan ibunya, maka ibu Maryam langsung berdoa kepada Allah. Apa doa ibu Maryam? Wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Dan aku bermohon kepada Engkau ya Tuhan agar menyelamatkan anak saya dari setan yang terkutuk. Ini doa ibu Maryam saat melahirkan anaknya Maryam, agar Allah melindungi anaknya dari setan yang terkutuk. Itu artinya di hari kelahiran kita, itu setan mendatangi kita untuk mencabut keimanan kita. Kenapa begitu? Karena semua manusia lahir dalam keadaan bertauhid. Kata Allah dalam surat Al-A'raf 172, setiap ruh akan ditiupkan ke jasad manusia saat dalam rahim ibunya dalam usia 120 hari. Maka sebelum ruh ditiupkan itu, Allah mengambil sumpah setia bagi manusia. Apa pertanyaan Allah kepada manusia?
alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Engkau berimankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semua manusia yang akan ditiupkan ruh itu menjawab, ya, kami percaya engkaulah Tuhan kami. Itu artinya semua orang lahirnya bertauhid. Itu dimaksud Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bertauhid. Maka bapak ibunya lah, lingkungan pergaulannya lah yang menjadikan dia kemudian Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Tidak ada orang yang lahir tanpa tauhid, semua lahir bertauhid. Tapi di hari lahir itu setan langsung datang mencabut tauhidnya itu. Itulah kenapa para hadirin, kenapa manusia banyak yang kafir hari ini? Karena di hari lahirnya dia tidak selamat. Karena setan berhasil mencabut tauhidnya di hari lahirnya. Maka hari ini kita saksikan tidak sedikit manusia yang kafir. Bahkan dari 8 miliar penduduk bumi, 6 miliar lebih itu kafir. Hanya 2 miliar yang tetap dalam tauhid. Itu artinya banyak manusia yang gagal di hari lahirnya karena tauhidnya dicabut oleh setan. Itulah rahasianya kenapa setiap anak yang lahir disuruh kita membacakan kalimat tauhid azan, asyhadu an la ilaha illallah, supaya setan tidak mencabut imannya di hari lahirnya. Dan alhamdulillah kita yang hadir hari ini sudah selamat 1 hari. Buktinya kita masih beriman. Kita masih percaya Allah sebagai Tuhan dan kita masih beribadah kepadanya. Itu artinya 1 hari kita sudah selamat. Andai selamat di hari lahir, belum tentu selamat di hari berikutnya, hari mati kita. Karena di hari kematian kita itu setan pun akan turun, dan itu puncak usaha setan mencabut iman manusia. Karena para hadirin, saat kita akan dicabut nyawanya, ada 2 yang turun, salah satu dari 2. Ada kalanya malaikat yang turun, disebutkan di surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu mereka istiqamah dalam kebenaran, istiqamah dalam amal-amal saleh, maka di hari matinya turunlah para malaikat. Apa kata malaikat kepadanya? Jangan kau takut, jangan kau sedih, maka diperlihatkan sorga kepadanya. Saat dia asik memandang sorganya itulah nyawanya dicabut. Dan dia tidak merasakan sakit mati, bukan mati tidak sakit, tapi sakitnya hilang, terbius karena keindahan sorga yang dipertontonkan kepadanya. Itu kalau dia beriman dan istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam amal-amal saleh, maka turunlah malaikat. Kalau malaikat yang turun, maka selamatlah dia di hari matinya, karena dipastikan dia akan bahagia di hari kematiannya itu. Tapi kalau tidak malaikat yang turun, maka dipastikan setan yang turun. Coba lihat surat Asy-Syu'ara ayat 221-222. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Maukah kalian saya beritahu, kata Allah, kepada siapa setan itu turun? Kata Allah, setan itu turun kepada pembohong lagi pendosa. Jadi kata Allah, di hari matinya para pembohong akan didatangi setan, para pendosa akan didatangi setan. Itu pasti. Kenapa para pembohong, para pendosa didatangi setan? Karena setan ingin mengawal ini orang supaya dia tidak bertobat menjelang nyawanya sampai ke tenggorokan. Karena kematian kita akan berangsur dari kaki menuju ubun-ubun. Itu disebut Allah kalla iza balagatit taraki. Nyawa itu ditarik bertahap dari jari kaki terus ke lutut
sampai ke pinggang, terus ke dada, dan sampai ke kerongkongan, kata Allah. Kerongkongan itu batas pintu taubat dibuka. Bila nyawanya sudah sampai ke kerongkongan, maka pintu taubat sudah ditutup untuknya. Kalaupun dia dicabut nyawanya sampai betis, bertobat dia, selamatlah dia. Sampai dada, bertobatlah dia, selamatlah dia. Tapi sampai kerongkongan taubat, sudah tidak ada lagi gunanya. Setan akan turun memastikan dia tidak bertobat sampai nyawanya ke tenggorokan. Kalau itu terjadi, maka dia tidak selamat di hari matinya. Maka celakalah dia di hari matinya. Karena para hadirin, ketika nyawa kita dicabut itu, ada dua yang akan lepas. Nyawa kita terlepas dari jasad kita, dan itu urusannya malaikat maut. Dan iman kita bisa terlepas dari rohani kita, dan itu tugasnya setan, mencabut iman di hari kematian kita. Kalau para hadirin selamat di hari kematian, maka setan tidak akan datang di hari berbangkit. Tapi kalau para hadirin tidak selamat di hari mati, maka setan akan kembali mendatangi orang itu di hari terbangkit. Karena setan disebutkan di surat Shad ayat 7981, minta izin mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Apa kata setan? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Tuhan, beri saya waktu mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Kata Allah, innaka minal munzarin, engkau saya kasih waktu mendatangi manusia sampai hari berbangkit. Orang-orang yang tidak selamat di hari matinya, di hari berbangkit setan akan mendatanginya. Dan itu disebutkan di surat Ibrahim ayat 22. Setan akan berkata kepada mereka yang matinya tidak selamat, yang menjadi pengikut setan di hari matinya, kata setan, Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar, tapi kalian tidak mengikuti janji Allah. Saya menjanjikan kepadamu banyak janji, fa'akhlaftukum, tapi semua janji saya itu palsu. Yang salah, kenapa kalian mengikuti saya? Maka kata setan, fala talumuni, jangan kalian mencela saya hari ini, walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri, karena saya tidak bisa membantu kalian di hari ini. Bila para hadirin di hari kiamat kelak mendapati ada orang yang berpidato seperti yang tadi saya sampaikan, maka itu tandanya kita celaka di hari berbangkit. Itu kenapa Nabi Isa minta diselamatkan di 3 hari ini: hari lahir, hari mati, dan hari berbangkit. Dan hari yang paling menentukan, hari kematian kita yang di depan mata. Karena kita sudah selamat 1 hari lahir, tinggal hari berbangkit. Maka para hadirin, kalau ingin selamat di hari berbangkit, tidak didatangi setan, 1, beriman. Sudah, alhamdulillah iman kita masih ada. Yang kedua, istiqamah. Para hadirin, mulai rancang hari ini, amal walaupun kecil, tapi jangan putus sampai kematian datang. Saya baca Quran saja tiap hari 10 ayat, tidak apa-apa, 10 ayat tapi sampai mati. Saya bersedekah saja 2000 tiap hari, tapi istiqamah, tidak boleh putus. Saya berzikir saja baca subhanallah 100 kali setiap hari baik, tapi tidak boleh putus. Saya sholat sunat saja 10 rakaat tiap hari baik, 10 rakaat tiap hari. Para hadirin, kalau punya amal yang istiqamah, yang tidak putus, maka setan tidak akan berani datang kepada orang itu di hari matinya, karena malaikat sudah lebih duluan datang kepadanya mempertontonkan surganya, dan selamatlah dia di hari kematian. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali
Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.